Media pembelajaran Maharah Kitabah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pengajaran Bahasa Arab Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Muntai dengan dosen pengampu Muallim Haji Hasan M. Ahum dan disusun oleh Nur Hasaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jami'an? Atamanna antum bil khair. Naam, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Maharatul Kitabah. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada kali ini, marilah kita membaca doa. Al-Fatihah. Ad-Darsu Salis, pembelajaran ketiga, mengenai tema As-Safar, perjalanan. Terdapat 3 pokok materi pembahasan, yaitu Al-Mufradat, kosakata, An-Nasu, As-Sardi, At-Ta'dadi, teks rekon, dan Al-Insya, mengarang. Yang pertama tentang Al-Mufradat. As-Safar, perjalanan. Al-Mataru, bandara. At-Ta'iratu, pesawat. Jawazus Safar, paspor. Tazkirah, tiket. Al-Punduk, hotel. Al-Jazairah, pulau. Syati'a, pantai-pantai. Al-Masyahidul Jamilah, pemandangan indah. Al-Mat'amu, tempat makan. Yang kedua tentang An-Nasu, As-Sardi, At-Ta'dadi, atau teks rekon. Apa sih yang dimaksud dengan teks rekon? Teks rekon adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Adapun fungsi sosialnya dari teks rekon adalah menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Pada teks rekon terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama at-tijahatu atau orientasi, yang kedua al-ahdatsu atau kejadian, dan yang ketiga at-taqliqu atau reorientasi. Pada at-tijahat itu mencakup seseorang, tempat, dan waktu. Adapun al-ahdatsu itu menceritakan susunan atau urutan dari sebuah peristiwa, dan at-taqliq ialah hasil dari peristiwa-peristiwa sebelumnya atau sebuah komentar dari peristiwa yang telah lampau. Baiklah, perhatikan pada contoh berikut ini. Di sana terdapat beberapa kolom. Kolom yang pertama menjelaskan tentang at-tijahat atau orientasi. Nah, di dalam itu menjelaskan ada seseorang yang bernama Pateh yang melakukan perjalanan ke Indonesia pada musim panas. Nah, maka di situ mencakup nama seseorang, tempat, dan waktu. Selanjutnya, pada kolom al-ahdatsul awal, sani, salis, dan rabi', di situ menjelaskan bahwa urutan atau sebuah peristiwa yang dialami Pateh selama di Indonesia. Dan pada kolom terakhir at-taqliq, di situ menjelaskan sebuah komentar bahwa Pateh merasa senang dan mendapatkan manfaat dari perjalanannya ke Indonesia. Nah, di sini kakak sudah menyediakan beberapa soal yang mana kalian adik-adik harus menjawab soal berikut ini. Apakah dia termasuk at-tijahat
atau al-ahdas, atau bisa juga at-taqlid. Maka kakak minta kalian untuk mengerjakan soal berikut ini. Yang ketiga, tentang al-insya atau mengarang. Selanjutnya bagian ba, isilah titik-titik. Untuk bisa mengisi titik-titik tersebut, kita bisa melihat jawaban di halaman berikutnya. Nah, di situ kita memilih jawaban mana yang paling sesuai jika dirangkai dalam kata-kata tersebut. Misalnya, pada kalimat fi nuktah nuktah safartu ila nuktah nuktah. Maka, dari keempat jawaban yang paling cocok adalah al-utlati. Yang terakhir adalah sesi evaluasi, yaitu tugas mandiri. Perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik, kakak minta untuk memilih salah satu dari 4 macam gambar tersebut untuk dijadikan sebuah cerita yang berdasarkan struktur teks rekon ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita tentang maharah kitabah. Semoga pembelajaran kita tadi dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kemampuan menulis dalam berbahasa Arab. Tetap semangat dan terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.